Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Asyadi yang pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir karena ada kepentingan rapat. Yang saya hormati Pak Dian Arifianto SPD selaku calon guru BK Angkatan 11 yang hari ini melaksanakan diskusi di bidang batasan perubahan. Tidak ketinggalan Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Batur Agung, khususnya pada Pak Jalan Senior, Pak Harno. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa di pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul di ruang kelas SDN 2 Batur Agung ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita berikan ke panggilan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Batur Agung, sebelumnya saya mohon izin perkenalan dulu ya. Kalau kemarin itu PI 1 waktu liburan ada sekitar 1-2 Bapak Ibu yang hadir, mungkin ini masih belum banyak yang kenal ya Bapak Ibu Dewan Guru di SDN ini. Perkenalkan, nama saya cukup singkat ya, Pak Mahfud, itu saja. Saya kepala sekolah di SD Negeri Manggawetan, Kecamatan Bodong, Bapak Ibu, Kecamatan Bodong. Sebelumnya saya dulu di SD Negeri 2 Manggarmas, itu yang kalau di itu SMA Prapen itu ada yang masuk sekitar 1 kilo ke Manggarmas, terus kesana lagi ke Manggawetan. Tapi saya domisili saya itu di Pasegan, KTP saya Demak. Jadi setiap hari saya itu keluar dari lagi Bapak Ibu. Saya katakan kita 5 menit 10 menit tekan. Karena cuma batasnya cuma jalan raya. Karena itu Bodong, sini dan Demak. Itu. Nanti KTP saya Demak. Itu perkenalan singkat Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ketemu di jalan dan sebagainya mohon disapa, okay. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena ini juga Agustus ya, hari kemerdekaan, menambah semangat kemerdekaan kita. Moga Bapak Ibu kita berdiri sudah berdiri kan Mbak?
Ibu, sebelum Pak Dian memulai acara diskusi visi dan prakarsa perubahan, untuk pengantar saya sebagai pengajar praktek ya Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu pengajar praktek? Pengajar praktek itu Bapak Ibu, saya di sini mendampingi Pak Dian sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Nanti selama 6 bulan itu memberi semangat, motivasi dan memberikan umpan balik sampai nanti bulan Desember. Jadi nanti saya kesini sampai 6 kali Bapak Ibu. Nanti tiap bulan. Nah, Bapak Ibu monggo nanti kalau ada daftaran guru penggerak monggo ya. Karena apa? Guru penggerak ini nanti manfaatnya buat kita juga, buat peserta didik kita. Banyak pendidikan, banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Itu Bapak Ibu. Nah, khusus hari ini nanti Pak Dian akan memimpin diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Apa itu visi dan prakarsa nanti diterangkan oleh Pak Dian. Nanti apa saja yang dijelaskan Pak Dian tolong diikuti. Nanti kalau dibagi sedikit, kalau nempel-nempel juga pokoknya ikuti saja Bapak Ibu, karena ini memang syarat dari pendidikan tersebut. Nah, nanti prosesnya menganalisis visi sekolah, apakah visi sekolah itu sudah berpihak kepada murid ya, kemudian juga ada visi CKP dan sebagainya. Nah, mungkin hanya itu pengantar dari saya Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Baturagung. Tapi sebelumnya karena ini Pak Azadi tidak bisa hadir, saya mohon sambutan atau satu dua patah kata dari yang mewakili, karena ini yang paling senior, Pak Arno nih. Monggo Pak Arno, satu dua patah kata Pak Arno, sambutan atau menyemangati guru-guru muda ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Mahfud selaku instruktur pengajar praktek dari Kabupaten Grobogan, yang mungkin saat itu saya pernah ketemu sekali Pak mewakili Pak Azadi juga di ruang kelas berapa tuh? Jadi sekali ya, Pak ini ini SLB 3. Pada saat itu. Dan sebelum saya berikan, maka kita bersyukur kepada Allah SWT setelah di pagi hari ini kita semuanya telah berganti oleh Allah SWT bahwa kita dalam keadaan sehatnya, tidak ada suatu apapun. Serta salawat dan salam kami panjatkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan samanya di hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selaku bukan wakil maksudnya mendapatkan bagian untuk mewakili kepala sekolah kita yang saat ini ada kesempatan, ada tugas untuk rapat persiapan Jambore yang akan terlaksana nanti tanggal 12-13 di Bire. Oleh karena itu saya karena mendapat tugas saya memberikan diri maupun untuk menyampaikan ya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menjalankan tugas yang terkait dengan kegiatan bagian selaku guru penggerak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ya, saya hanya saya mendoakan supaya ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Apa yang dilakukan oleh Pak Dian yang akhirnya nanti juga berdampak pada sekolah kita pada khususnya dan buat Bapak Ibu guru yang mengajar di SD masyarakat 2 ini juga padanya, sehingga dapat menjadi acuan bagi rekan-rekan yang kedepannya yang belum mengikuti calon guru penggerak
sehingga dapat mengikuti bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Guru Penggerak dan dampaknya bagi panjenengan sedaya ingkang sameika dereng saged nderek Guru Penggerak makaten. Nah, oleh itu saya berharap dengan adanya kegiatan ini diawali dari Pak Dian yang sudah melangkah terlebih dahulu mengikuti Guru Penggerak yang pada saat ini masih dalam proses, ini belum masih dalam proses, sehingga dapat menjadi apa itu acuan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan Guru Penggerak. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, bahwa kita bekerja itu hanya menjalankan tugas, kita tidak bisa membuat itu wacana tersendiri, kita hanya menjalankan tugas. Apa yang dikehendaki pemerintah itulah yang wajib kita ikuti. Makanya untuk kegiatan ini saya berharap sekali bagi yang belum, ikutilah jejak Pak Dian sehingga nanti berdampak pada sekolah dan khususnya pada panjenengan untuk meningkatkan karirnya. Demikian juga tidak lepas yang namanya gaji atau honor, mesti kan ada tambahnya Pak, itu ada sertifikasinya. Demikian amat yang bisa saya sampaikan. Saya juga berharap semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Akhirul kata, bila kita bekerja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Ibu, nanti waktu sepenuhnya saya kasih kepada Pak Dian. Sudah siap ya Pak Dian ya? Nanti secukupnya monggo dipaparkan presentasi visi dan mimpi program jenengan. Dari saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Mahfud MBD selaku pengajar praktek CGP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Yang saya hormati Bapak Asyadi dan yang mewakilkan Bapak Arno SPD selaku wakil dari beliau Bapak Asyadi, Kepala Sekolah SDN 2 Maturagung, Bapak Ibu Guru SD 2 Maturagung yang hebat, yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan apa kegiatan pada pertemuan hari ini, perkenankanlah kita sama-sama mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun dan bisa menghadiri undangan kegiatan diskusi pada pagi ini dalam keadaan baik dan lancar. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dalam forum diskusi ini, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Dalam hal ini tadi sudah diperkenalkan sebagai pengajar praktek saya di sini adalah Pak Mahfud MPD. Ini adalah pengajar yang senantiasa memberikan motivasi saya, memberikan dorongan saya selama saya mengikuti CGP ini. Yang berikutnya saya sendiri Dian Arifianto dari SD 2 Maturagung. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini di dalam diskusi ini apa sih tujuannya? Tujuan yang akan kita lakukan yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ini tujuan dari kita. Namun sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mari kita lakukan ice breaking sejenak. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Dipersilakan.
Untuk pagi hari ini agar kegiatan ini tambah konsentrasi, sangat mudah Bapak Ibu. Bapak, kita punya dua tangan kan? Silakan untuk tangan kita gerak-gerakkan di belakang, di samping bahu kita. Kita putar searah jarum jam. Kita putar, terus kita putar. Nanti ketika saya bilang pegang pipi, maka dipegang terus pipinya. Pegang hidung, dipegang hidungnya. Pegang dahi, dipegang dahinya. Kalau nanti putar, pegang hidung. Saya kesini kok Bapak Ibu pegangnya pipi, berarti Bapak Ibu belum berkonsentrasi. Yuk kita peragakan, diputar-putar tangannya, pegang dahi. Betul. Putar-putar tangannya, dipegang pipi. Kalau orang konsentrasi, sekali lagi ya, sampai konsentrasi betul. Jangan terkecoh apa yang saya pegang. Cara ini perusak tatanan. Wong pipi sing dipegang hidung, dahi sing dipegang alis. Yuk dipegang-pegang, diputar-putar tangannya, dipegang alis. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat. Fokus ya. Mohon maaf, ini ya memang persiapannya memang dari kemarin Pak Ratu guru Pak. Nanti lalu nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi adalah speaking untuk mengacu dalam kita nanti belajar. Anak dikonsentrasikan dalam bentuk berbagai permainan sesuai dengan imajinasi atau variasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tujuan diskusi pada hari ini, yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa depan, yang berikutnya di sini saya akan membacakan, yaitu puisi karangan dari Bung Karno. Puisi ini tentunya memiliki makna yang sangat luar biasa bagi kita. Untuk itu, setelah nanti saya membacakan syair puisi ini, saya berharap Bapak Ibu menemukan makna-makna apa saja yang ada di dalam puisi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut akan saya bacakan lantunan puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia, karya dari Bung Karno. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, dan Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klepet,
serta gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung terkutub menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung terkutub. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Demikian untuk tersebut. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari lantunan puisi yang saya bacakan tadi, apa kira-kira makna puisi tersebut bagi Bapak Ibu guru? Dipersilakan untuk teman-teman memberikan makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Silakan Bapak Ibu. Bu In, silakan untuk berdiri Bu. Puisi Aku Melihat Indonesia, karya dari Bapak Soekarno, merupakan puisi tentang kecintaan Pak Soekarno terhadap tanah air, yaitu Indonesia. Pak Soekarno juga berharap ke depannya negara Indonesia mencapai Indonesia yang lebih baik, seperti halnya dengan guru yang selalu ingat dengan muridnya, yang selalu cinta dengan muridnya, yang menginginkan muridnya ke depannya menjadi orang yang lebih sukses. Demikian menurut saya makna dari Aku Melihat Indonesia. Terima kasih Bu In. Applause untuk Bu In. Untuk yang berikutnya, makna yang terdapat dalam puisi Aku Melihat Indonesia karya dari Bung Karno. Apa makna yang selanjutnya? Silakan Bapak Ibu untuk bisa memberikan makna yang ada dalam puisi tersebut. Silakan. Pak Ano, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengamati dari lirik awal sampai akhir, di situ disebutkan ada kekayaan, ada budaya, dan juga ada anak-anak Indonesia. Bahwa di situ diterapkan bahwa
Indonesia itu adalah merupakan suatu negara yang kaya, di mana hasil bumi yang ada di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, bahkan kebudayaannya juga yang bermacam-macam, agamanya, serta latar belakang dari masing-masing daerah kesukunya, itu semua ada satu wajah, yaitu di mana itu adalah milik negara Indonesia yang begitu kaya. Oleh karena itu harapannya pada saat yang terakhir adalah tentang anak-anak, itu adalah merupakan generasi penerus yang kita harapkan supaya menjaga kedepannya Indonesia tetap jaya dan berani berpijak berkaca di mata dunia, gitu menurut saya. Jadi luas Indonesia yang seluas itu, kebudayaannya sangat banyak, hasil karyanya itu, anak-anak sebagai penerus bangsa itu diwajibkan untuk menjaganya. Jadi tidak hanya menjaganya, tapi tetap melestarikan bahwa itu ada semuanya bukan milik daerah per daerah, itu adalah semua adalah milik Indonesia. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam menafsirkan saya kurang pas. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk beliau Pak. Sungguh luar biasa pemahaman makna yang terkandung di dalam puisi tersebut. Pada dasarnya memang betul dari rekan-rekan, makna dari puisi itu memang sangat mendalam, yaitu Bung Karno memiliki kesenangan, memiliki keinginan, memiliki hal yang baru. Segala sesuatunya itu yang dipikirkan hanya Indonesia, Indonesia dan Indonesia. Sama dengan Bapak Ibu guru, apapun permasalahannya, apapun yang dihadapi ketika sudah di sekolah, itu yang dipikirkan adalah murid, dan murid. Terkadang saja anak sendiri saja dilupakan. Pengeluh bahani, aku pengurusi murid. Ini adalah salah satu semangat seorang guru. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru karena Bapak Ibu guru ini memiliki jiwa yang memikirkan murid, dan murid. Itu adalah inti utama dari puisi tersebut. Beliau Pak Karno juga hanya yang dipikirkan Indonesia, dan Indonesia. Baik Bapak Ibu guru, pada kesempatan selanjutnya kita akan memasuki yaitu materi terkait bagaimana kita nanti menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru. Tentunya kita memiliki banyak harapan, memiliki banyak impian. Nah, di sini Bapak Ibu guru nantinya akan mengisi yaitu melengkapi kalimat rumpang, di mana kalimat rumpang ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama ini, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Poin yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin titik-titik. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Untuk melengkapi kalimat rumpang ini, nanti Bapak Ibu guru akan saya berikan post-it. Nanti silahkan ditulis di kertas ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa menempelkan di kertas yang ada di belakang ini. Poin 1 nanti berjejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selanjutnya sampai ke angka 6. Yang pertama kita akan membahas yaitu melengkapi kalimat yang pertama. Saya bagikan dulu. Di belakang itu ada linknya Bapak Ibu. Nanti silakan kalian tuliskan. Untuk poin yang pertama,
kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Tentu kita sebagai guru itu mempunyai impian terhadap kelas yang kita abu, kelas yang kita walikan. Di situ tentu kalian memiliki impian murid-murid yang bagaimana yang Bapak Ibu impikan. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kertas yang saya bagikan. Nanti setelah selesai menulis, silakan Bapak Ibu tempelkan di kertas yang tersedia di papan tulis. Ini silakan Bapak Ibu tuliskan semua keinginan atau impian dari Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu ini memiliki keinginan muridku ini tak mimpikan jadi apa. Misalkan aku memimpikan muridku nantinya menjadi seorang presiden, itu suatu impian. Saya menginginkan murid saya menjadi murid yang berprestasi, itu adalah impian dari seorang guru, di mana guru itu memimpikan murid-muridnya. Silakan, Butun sudah selesai. Mungkin yang sudah selesai bisa langsung ditempelkan di poin 1. Silakan, Bu ini. Bu Akif sudah selesai? Kalau sudah, silakan ditempelkan Bu di depan Bu. Kita mau memberikan murid-murid yang titik-titik. Silakan ditempelkan Bu di sini. Di sebelahnya Bu ini boleh, di bawahnya boleh. Bu Meli sudah selesai? Silakan ditempel saja Bu. Ini adalah suatu impian yang nantinya akan menjadi harapan jenengan untuk menjadikan murid panjenengan, murid Bapak Ibu seperti apa. Di sampingnya Pak, di sampingnya Bu Akif Pak. Nah, silakan buka. Baik teman-teman, ini sudah ada impian-impian dari Bapak Ibu guru terkait murid-murid yang dimimpikan. Mohon bisa dijelaskan impian yang Bapak Ibu harapkan dari murid-murid Bapak Ibu. Silakan untuk poin 1. Siap Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan impiannya. Silakan, saya persilakan waktunya. Bu Esri, baik, Bu Esri. Ini apa Pak? Silakan dijabarkan impian yang Bu Esri impikan atau inginkan dari murid Bu Esri. Duduk boleh, berdiri boleh, silakan. Menurut saya memimpikan murid-murid yang taat pada agama, suka menolong dan berjiwa besar. Jika murid taat pada agama, dia akan jujur dalam setiap perkataannya. Dia akan mengungkapkan apa yang dia tahu, apa yang dia rasa tanpa memikirkan itu dampaknya ke belakang. Maksudnya, jika dia mempunyai kejujuran yang tinggi dalam hal mungkin di dalam kelas, dia tidak akan mencontek. Jika dia menemukan uang, dia juga akan memberikan kepada gurunya. Ini bukan hak saya, itu pasti akan menjadi landasan yang sangat baik jika dia taat pada agama. Yang kedua, suka menolong. Jika temannya ada yang memiliki kesulitan dan dia secara spontanitas pasti akan menolongnya. Baik itu menolong dalam hal memberikan meminjamkan alat tulis, atau menolong ketika ada teman yang tidak bisa mengerjakan soal atau mengerjakan proyek, itu bisa sangat membantu sekali untuk temannya. Kemudian berjiwa besar. Jika seorang murid memiliki perasaan jiwa besar, apabila dia tidak saat lomba
itu dia kalah, dia akan menerima dengan lapang hati. Dia akan berjiwa bisa menerima, oh saya belum bisa meraih juara itu, maka saya akan berusaha lagi, saya akan belajar lagi dengan kesempatan yang lain. Untuk itu jiwa besar itu sangat amat saya inginkan kepada murid saya agar di kedepannya dia menjadi orang yang menerima secara lapang dada apapun keputusan yang sudah dibuat. Terima kasih. Terus sungguh luar biasa impian dari beliau Wesley, semoga terwujud. Amin. Berikutnya untuk impian yang nomor 1, masih dalam nomor 1, silakan dari rekan-rekan yang ingin memaparkan impian apa yang Ibu harapkan. Silakan Bu In. Saya memimpikan murid-murid yang sopan santun, peduli terhadap teman, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Murid yang sopan santun, saya menginginkan berbicara sopan santun terhadap guru-guru, terhadap temannya, dan selalu senyum, sapa terhadap guru dan teman-temannya, dan menghormati guru yang mengajar ataupun yang tidak mengajar. Peduli terhadap teman, misalnya jika ada teman yang kesusahan, untuk mau membantunya. Misalkan jika ada teman yang tidak membawa pensil, maka mau membantu untuk meminjamkan. Dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu taat beribadah kepada Tuhannya, taat sholat, rajin beramal, dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih dari Bu In. Aplaus untuk Bu In. Sungguh luar biasa impiannya, yaitu menginginkan siswa yang berakhlakul karimah, suka menolong, membantu sesama teman. Baik Bapak Ibu, demikian tadi untuk pemaparan dari mimpi-mimpi dari Bapak Ibu terhadap murid-murid yang kita impikan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang kedua di sini bunyinya yaitu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Tentu setelah Bapak Ibu memiliki mimpi, Bapak Ibu memiliki keyakinan bahwa murid itu seperti titik-titik. Apakah kita percaya bahwa murid itu adalah titik-titik? Untuk itu, seperti yang pertama tadi, saya akan bagikan post-it. Nanti Bapak Ibu silakan ditulis di post-it yang berbeda warna. Itu berwarna, perjalanan itu belik-belik. Silakan Bapak Ibu guru untuk memberikan, yaitu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ibaratnya begini, kita memiliki kepercayaan atau keyakinan bahwa murid itu adalah investasi bagi kita. Kenapa kita percaya seperti itu? Karena investasi itu tentunya berlaku pajak. Contoh, kita memberikan ilmu itu akan bermanfaat bagi murid. Ilmu yang mengalir pada murid menjadi ladang pahala bagi kita, menjadi amal bagi kita. Itu termasuk investasi. Berikutnya, bisa juga kita percaya jika murid ini adalah orang yang hebat, yang nantinya akan menjadi penerus dari kita. Itu adalah keyakinan dari apa yang kita yang ada di poin kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau sudah, silakan Bapak Ibu bisa menempelkan dari uraian Bapak Ibu di poin kedua. Boleh dititipkan temannya, aku tak nitip boleh. Titip boleh, nggak apa-apa. Fleksibel saja Bu, tidak harus. Nggak apa-apa Bu.
Baik, Bapak Ibu, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk poin yang kedua, silakan dari Bapak Ibu bisa menyampaikan percaya bahwa murid itu adalah titik-titik. Silakan dari Bapak Ibu guru. Bu Wakil, silakan Bu, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Menurut saya percaya bahwa murid itu memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Karena sudah kita lihat bahwa siswa itu memiliki kreativitas yang pertama, ada yang senang menggambar, menyanyi, kemudian senang mencari pengalaman baru, memiliki keasikan dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit. Kemudian siswa juga ada yang memiliki inisiatif sendiri. Nah, kreativitas itu adalah sebuah imajinasi dari siswa tersebut. Siswa ada yang memiliki imajinasi satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, kreativitas itu merupakan sebuah keterampilan psikologis yang dimiliki oleh siswa. Kreativitas itu dimulai dengan imajinasinya sendiri. Nah, kita sebagai guru harus bisa mendorong kreativitas anak itu supaya berkembang dan supaya nanti bisa menjadi menjadi prestasi bagi siswa itu, bisa berpikir yang praktis. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Terus untuk beliau luar biasa. Berikutnya untuk Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Bu Don, silakan Bu. Saya percaya bahwa murid adalah memiliki kelebihan yang sesuai dengan kodratnya. Kita lahir di dunia ini itu mempunyai bekal hidup yang berbeda-beda. Kadang ada yang dilahirkan di kota, ada yang dilahirkan di desa. Nah, dengan adanya kodrat yang kita tidak bisa memilih lahir sendiri, nah kita itu tidak bisa menjudge seseorang harus bisa ini, harus bisa itu, karena di realita kehidupan kita seseorang itu punya banyak sekali perbedaan. Kalau misalnya di dunia pendidikan ini real di dalam kelas itu ada, kita menemui banyak sekali anak yang kadang bisa belajar dengan cepat, ada yang belajar lama. Nah, kemudian ada anak yang mahir dalam materi, ada anak yang mahir dalam bentuk keterampilan. Jadi kalau menurut saya, untuk mengetahui aspek anak yang akan diukur itu tidak sama, karena setiap anak itu punya bakat yang berbeda. Itu aja Pak. Terima kasih Bu Don. Aplaus untuk Bu Don. Memang betul siswa itu memiliki karakter dan memiliki kemampuan atau kodrat yang berbeda. Ada yang berpikir cepat, berpikir lambat, dan berpikir sedang. Ada juga yang memiliki kreativitas yang unggul, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Silakan Bapak Ibu untuk dibagikan post-itnya, mohon teman-teman bantuannya. Yang ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik.
di sekolah kita ini mengutamakan titik-titik. Misalkan seperti saya pribadi, saya di kelas 6 ini di sekolah kita itu mengutamakan, kalau menurut saya, yaitu pembiasaan karakter. Kenapa pembiasaan karakter, Bapak Ibu? Karakter ini memang butuh sekali diterapkan sejak dini, karena karakter baik itu akan membawa dampak yang baik, baik dari diri siswa maupun dari cara dia bergaul ataupun dari diri kita. Karakter ini bisa diterapkan dengan pembiasaan, salah satunya yaitu tadi senyum, sapa, salam, berdoa sebelum melakukan kegiatan, mengucapkan syukur setelah melakukan kegiatan. Contoh, ketika kita mau makan itu pun biasanya diawali dengan doa. Setelah selesai makan juga diakhiri dengan doa. Tidak serta-merta makan kenyang sudah selesai. Itu termasuk penanaman karakter. Karakter apa? Yang mengarah ke siswa menjadi siswa religius. Dan juga bisa juga religius berikutnya seperti halnya pembacaan Asmaul Husna yang telah kita laksanakan secara bersama-sama setiap harinya, itu termasuk dalam mengutamakan pembiasaan yang berkarakter. Baik Bapak Ibu, untuk poin yang ketiga, bagi yang sudah selesai silakan bisa untuk ditempel ke depan Bapak Ibu. Boleh dititipkan Bu, santai Bu. Kita tidak usah terlalu bagaimana ya, takut-takut untuk mengutarakan apa yang ada dalam hati kita. Tuangkan dalam tulisan, buktikan dalam kenyataan. Ibaratnya nanti seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu duwe impian, aku biar duwe impian. Seandainya aku seperti ini, akan seperti ini. Bu, seadanya saja, silahkan ditempel. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada 6 jawaban ya, 1, 2, 3. Silakan dari poin ketiga ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan untuk menyampaikan yaitu apa yang kita utamakan di sekolah kita. Pak No, silakan Pak, saya persilakan. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan satu ada penanaman kebiasaan pada diri siswa. Mengapa saya memilih jawaban itu? Karena sekolah kita adalah sekolah dasar dan siswanya kecil. Oleh karena itu pendidikan itu perlu diawali mulai dini, terutama pembiasaan seperti hal yang sudah kita lakukan. Pagi kita lakukan sebelum masuk kelas, kita berbaris, terus masuk juga bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiganya di samping itu, dengan adanya waktu kerja untuk kebersihan atau menjaga kelas, itu juga termasuk pembiasaan. Sehingga dalam hal tersebut kita sudah menanamkan kebiasaan terhadap peserta didik kita mulai dari awal, sehingga kelak setelah lulus dari sekolah kita ini baik itu di rumah sendiri ataupun di masyarakat, dia sudah mempunyai bekal bahwa apa yang telah dilakukan di sekolah juga itu dapat dilakukan di rumah, sudah terbiasa, entah itu makan atau mau tidur dia baca apa itu doa, terus cuci kaki dulu sebelum tidur, sehingga hal itu sangat penting sekali di sekolah itu diadakan pembiasaan seperti itu, sehingga di rumah dia dalam melakukan itu tidak merasa di sekolah tidak pernah diajari, sehingga dampak daripada pendidikan yang ada di sekolah dengan adanya kebiasaan seperti anak sudah berjalan dengan sendiri baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat setempat. Demikian yang saya. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk beliau Pak No. Berikutnya dari Bapak Ibu, mungkin ada yang berkenan untuk memaparkan.
di sekolah kita itu mengutamakan apa? Silakan dari Bu Meli. Di sekolah kita itu sudah mengutamakan, kalau di sini sudah mengutamakan itu pembelajaran sesuai dengan zamannya, gitu ya. Kenapa sesuai dengan zamannya? Karena ini kan sudah era modern, teknologinya juga sudah berkembang lebih pesat. Sekarang juga sudah AI gitu ya, pakai teknologi itu. Terus kita juga sudah difasilitasi oleh sekolah, sudah ada LCD, sudah ada laptopnya juga sudah i7 ya, i7 itu sudah canggih-canggih. Saya lihat guru-guru juga sudah memanfaatkan hal tersebut. Ketika mengajar, guru menggunakan laptop, proyektornya, jadi itu murid lebih senang gitu, lebih nggak belajar monoton, guru juga bisa improve gitu. Kalau sekarang saya lihat juga ya lebih kompetensi guru juga bisa ditingkatkan, terus juga prestasi siswa itu meningkat. Siswa juga lebih happy, lebih senang untuk belajar ketika melihat proyektor karena tidak bosan dengan hal-hal seperti itu lagi. Maka dari itu kenapa saya mengatakan ini sesuai zaman ya. Ini sudah 2024 ya, sudah apa itu namanya, sudah modern, harusnya itu guru sudah mengaplikasikan hal tersebut. Saya cukup. Kalau untuk Bu Meli, luar biasa. Memang betul Bu, pembelajaran ini harus disesuaikan dengan zamannya. Kalau zaman dulu duduk, datang, diam, jajan, pulang. Sekarang kita datang, senyum, sapa, gembira, dapat ilmu, baru pulang. Itu memang betul. Berikutnya Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan di pertanyaan yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Silakan Bapak Ibu Guru lengkapi poin yang keempat. Apa sih murid ini di sekolah ini kita sadar betul bahwa titik-titik apa yang disadarinya? Apakah sekolah itu hanya tempat untuk singgah, tempat untuk berganti lingkungan, kadang di rumah karena bosan pindah angkat sekolah? Apakah seperti itu? Silakan Bapak Ibu lengkapi. Poin yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Baik, kelihatannya sudah ada yang selesai. Bisa Bapak Ibu Guru tempelkan di bagian poin keempat. Baik, Bapak Ibu Guru, kita mulai untuk yang poin 4. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang berkenan untuk menyampaikan murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Silakan dari Bapak Ibu Guru. Bu Sri, silakan Bu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru sebagai panutan bagi mereka. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat pasti akan ditirukan oleh mereka. Walaupun tidak ditirukan di sekolah, pasti di rumah akan diaplikasikan. Misal kita ngoceh-ngoceh, murid terlambat ngoceh-ngoceh, hei kamu, gitu seperti itu. Pasti di rumah dia juga
akan menirukan omongan seperti itu. Jadi mulai dari diri kita harus menjaga omongan kita, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita agar tidak ditiru di anak di kemudian hari dan di lingkungan yang lain. Terima kasih. Aplaus untuk beliau luar biasa. Baik teman-teman, kita lanjut ya untuk di poin kelima. Untuk di poin kelima, silakan Bapak Ibu lengkapi kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Silakan Bapak Ibu, kira-kira kita ini warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Untuk apa ya? Silakan Bapak uraikan. Apa itu kata-kata yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Silakan tuangkan dari poin kelima ini. Silakan Bapak Ibu, bagi yang sudah bisa ditempelkan kembali di papan yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu, kita ke poin 5. Ini ada 6 jawaban yang sudah Bapak Ibu uraikan dalam bentuk kalimat Bapak Ibu. Ini masih ada tambahan 1, berarti ada 7. Aplaus untuk poin yang kelima. Untuk poin kelima ini kita berikan aplaus bersama-sama. Masih semangat teman-teman? Masih semangat teman-teman? Masih. Kita coba deh bagaimana semangatnya, kefokusannya. Masih kita bisa tepuk ya? Coba kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, kita acak ya. Kalau nanti tepuk 2, pada yang tepuk 3, 4, berarti itu adalah kefokusannya sudah mulai menurun atau kurang fokus. Kita lanjut. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, luar biasa. Turun 2 kata gong hebat. Patut ditiru dan patut dicontoh. Ini merupakan suatu inspirasi bagi saya. Saya bisa seperti ini karena keterlibatan Bapak Ibu. Untuk yang poin kelima, silakan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan apa yang menjadi gagasan atau ide panjenengan di poin kelima. Waktu saya persilakan. Betul? Silakan, semangat. Tinggal 1 poin. Di poin kelima ini kita warga di sekolah yakin untuk melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Karena kita tahu di zaman sekarang ini kita itu berusaha untuk memahami bagaimana sih cara kita melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan fenomena yang sekarang ada. Karena anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang itu beda jauh Pak, dalam memahami pelajaran. Kalau dulu guru menerangkan kita sudah bisa paham. Kalau sekarang guru datang nulis langsung menerangkan, itu dalam pikiran anak sekarang itu malah jadi ngambang Pak. Mereka itu tidak bisa memahami
apa yang kita sampaikan, sehingga kita itu butuh yang namanya perubahan. Misalnya dalam mengajar kita memakai fasilitas, tadi ada proyektor. Nah, dengan adanya proyektor itu dalam pelajaran kita mengasih contoh-contoh meskipun hanya melalui gambar, saya yakin mereka itu akan langsung bisa, oh ternyata ini tuh yang dipelajari gitu Pak. Kalau tadi benar, kalau sekarang itu mengajarnya itu harus yang model happy, senang-senang, datang, senang, dapat ilmu, baru pulang. Nah, kemudian untuk menguasai itu ya kita harus berusaha untuk bisa menguasai sekarang kan IT sudah mulai banyak yang digunakan. Itu aja Pak menurut saya. Terima kasih, aplaus untuk beliau berikut. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk poin yang terakhir. Ini di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Silakan Bapak Ibu tuangkan ide ataupun gagasan dari Bapak Ibu untuk poin yang ke-6. Saya yakin Bapak Ibu memiliki ide atau gagasan yang luar biasa tentunya, sehingga bisa Bapak Ibu tuangkan dalam tulisan-tulisan tersebut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Silakan dari Bapak Ibu, sepertinya sudah ada yang sudah selesai, bisa Bapak Ibu gambarkan. Dititipkan nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, ini ada berapa itu responden, ada 7 ya Bapak Ibu. Dari 7 responden tersebut, saya berharap ada yang menjadi perwakilan. Apa sih kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik? Silakan, kami persilakan Pak Noh. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya untuk cenderung memilih mendidik murid itu harus dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah, kita masing-masing tentunya mempunyai pandangan yang berbeda ya. Ada khususnya bagi teman-teman mungkin satu sama lain yang berbeda sama yang saya pilih. Nah, kalau saya memilih itu dengan dasar apa? Kita sebagai umat manusia tentunya mempunyai cita-cita. Tapi pada benak saya ibaratkan pohon, sama-sama pohon dia hidup. Tetapi kalau sama-sama itu, tapi kalau tidak membuahkan atau berbuah, tentunya orang lain itu akan menilai berbeda. Jadi kalau dalam prinsip saya, kita sama-sama itu tentunya ya ingin mempunyai apa saja. Tidak asal hidup, tapi hidup yang penuh manfaat. Oleh karena itu, saya cenderung ya, pada saya sekolah dengan SPG biar nanti hidup kita tidak sekedar hidup, tapi membuahkan apa? Ilmu yang kita peroleh itu bisa kita tularkan bukan sekedar ke anak kita sendiri tapi ke orang lain. Tetapi dengan catatan kalau sekolah ini kita mendidik harus apa di sini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Jadi kita memberikan ilmu harus kita dasari dengan ikhlas.
memberikan ilmu terhadap murid-murid karena tidak mempunyai harapan nek tak ulang ini balas dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran. Terutama kita tahu bahwa masing-masing anak itu mempunyai daya pikir yang berbeda-beda, sehingga di dalam memberi pelajaran kepada anak tentunya kita harus juga berbeda. Boleh dikatakan ada pepatah kan, kalau kita punya murid 40, kita harus punya hati 40, sehingga satu sama lain dalam menangani itu berbeda. Nah, dari kesabaran itulah sehingga dalam melaksanakan tugas kita tidak merasa terbebani terhadap anak-anak, atau tidak ada yang istilah dibeda-bedakan satu sama lain. Semua adalah anak kita yang sama-sama ingin menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita berikan kita harus punya rasa yang ikhlas dengan mengajar yang penuh dengan kesabaran, sehingga akan tidak membebani pikiran kita dalam menjalankan tugas. Itu yang ada pada diri saya. Mungkin dari teman lain mungkin ada yang berbeda untuk menyampaikan itu. Saya persilakan untuk yang lain untuk menjawab. Terima kasih. Aplaus untuk beliau Pak luar biasa. Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu guru telah menyelesaikan melengkapi kalimat lubang ini dari poin 1, poin 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini harapannya itu tentu harapan dari Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu wujudkan. Nah, harapan ini yang Bapak Ibu tuangkan tadi dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 ini, muaranya ini nanti adalah ke profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ini yang dicanangkan oleh beliau Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Ini adalah mendidik siswa yang memiliki karakter yang bagaimana. Inilah 6 karakter yang paling potensial menjadi dasar utama. Yang pertama ini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini kalau dinyanyikan itu menjadi nyanyi dimensi pelajar Pancasila. Seperti yang gue dengarkan setiap kali masuk, Pak Dian saya ini kok suaranya orang kayak biyen. Ahmad masuk, udah ayo kita pelajari. Tapi ada selingan pengenalan dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau dinyanyikan begini Bapak Ibu guru. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau pakai gerakan ini, pelajar Pancasila itu seperti itu ya Bapak Ibu. Itu nanti kita gerakan dalam kebiasaan. Kalau besok guys, saya, mari teman-teman kita nyanyikan syair lagu ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
kreatif dan bernalar kritis, pengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Demikian Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu perkenalkan ketika sebelum pembelajaran dimulai, biar mereka teringat apa saja itu, yaitu tadi yang pertama beriman dan bertakwa, kita mulai berdoa dan sebagainya. Yang kedua berkebinekaan, ketiga gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dari kalimat Tuhan tadi, itu arahnya muaranya adalah ke visi. Apa itu visi? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita atau tujuan di masa depan yang ingin dicapai. Tentu kita sebagai guru dalam suatu organisasi lembaga pendidikan, tentu di lembaga kita itu juga memiliki visi, yaitu visi yang dimaksud adalah visi sekolah. Di sini dalam menyusun visi itu memiliki tiga poin penting dalam penyusunannya. Yang pertama adalah memiliki makna, yang kedua menyemangati, dan yang ketiga menggerakkan hati pembaca. Makna ini dalam artian untian kata yang diucapkan atau dituliskan itu memiliki kandungan yang positif terhadap anak. Yang kedua adalah cita-cita. Cita-cita itu seperti harapan, apa yang kita harapkan terhadap anak, serta tujuan di masa depan anak tersebut mau dibawa ke arah mana dengan perubahan zaman yang seperti ini. Ini adalah visi Bapak Ibu guru. Ketika nanti kita menyusun visi, ini mempunyai 3 poin yang harus diperhatikan: bermakna, menyemangati, dan menggerakkan hati pembaca. Ketika pembaca sudah tergerak hatinya, kemungkinan mereka bisa kita ajak untuk kolaborasi mewujudkan visi yang telah kita susun. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini adalah visi dari SD 2 Batu Agung. Ini visi ini saya peroleh dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Kemarin saya memohon, Pak, saya ingin tahu visi dari SD 2 Batu Agung. Sebenarnya juga sudah ada di KSOP ya Pak Mahfud ya, untuk visi ini. Untuk visi di SD Negeri 2 Batu Agung, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa, berkarakter, berprestasi, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Kalau kita amati poin di sini, tentu beriman dan bertakwa itu seperti poin di profil pelajar Pancasila yang pertama. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini masuk beriman dan bertakwa. Berikutnya adalah berkarakter. Karakter itu bisa sikap, sopan santun, tata krama. Ini adalah karakter. Mandiri itu adalah karakter. Berikutnya berprestasi. Berprestasi ini diawali dari bernalar kritis. Ketika anak memiliki ide untuk selalu bertanya, Bapak Ibu guru tentu saja harus memberikan respon yang positif. Kadang anak itu akan tumbuh kembang sesuai usianya. Anak semakin usianya bertambah, maka ia akan semakin kritis. Apa yang ia lihat ditanyakan, dikejar terus. Tapi pada zaman dulu itu murid tidak seperti itu. Murid hanya, ya Pak, dikerjakan Pak. Tapi sekarang murid sudah mulai bernalar kritis. Berikutnya adalah berinovatif. Inovatif ini adalah kreatif. Kreativitas anak itu tentu unik dalam artian mereka memiliki bakat yang berbeda antara anak satu dan anak lain. Dan yang terakhir, berwawasan lingkungan. Nah, dari visi ini, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, Bapak Ibu guru? Sekali lagi ya Bapak, saya pertegas Bapak Ibu guru, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah. Baik, kalau jika sudah, pertanyaan yang berikutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Ada apa tidak? Tidak. Baik, kalau tidak, maka visi ini kita sepakati menjadi visi SD Negeri 2 Batu Agung. Sepakat Bapak Ibu? Dengan demikian dinyatakan sepakat dengan tanda ketok palu 3.
Yakin Pak? Baik Bapak Ibu, jika tidak ada perubahan dari visi, selanjutnya di sini adalah visi CGP. CGP ini adalah calon guru penggerak, ini adalah visi guru penggerak saya. Saya memiliki visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, terampil, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Religius ini kaitannya dengan penanaman keagamaan. Yang kedua, mandiri, yang mampu menyelesaikan tugas yang diberikan seperti regu piket, memimpin upacara, bisa juga sebagai struktur organisasi ketua kelas. Ini kemandirian. Terampil, ia berani menampilkan apa yang ia punya, yaitu seperti halnya karya. Ini adalah tentang keterampilan, terampil dalam menari, berbakat pantomim, itu termasuk keterampilan. Kolaboratif adalah kerjasama. Kolaboratif ini kalau dalam siswa itu bisa dilihat dari mereka cara bermusyawarah, memutuskan hasil musyawarah, melaksanakan hasil musyawarah, itu kolaboratif. Berakhlak mulia ini tentu saja saya salut dengan peserta murid di sini Pak Mahfud, karena setelah mereka lulus, walaupun mereka sudah kuliah, sudah kerja, saya senantiasa selalu disapa ketika bertemu di jalan. Kadang saya wajahi lali wisopo, ning wonge apa itu orangnya menyapa dan mendekati. Pak Dian masih ingat saya hanya berpikir mengatakan kalau tidak salah saya masih ingat, tapi namanya lupa. Itu seringkali saya alami ketika bertemu di Rahayu Pak. Itu ada murid saya di sana di parkiran, pas belanja ketemu, oh ini murid saya, ternyata kerja di mana? Sudah kerja Pak, saya ikut di Surabaya. Itu seperti itu Pak. Ini termasuk berakhlak mulia. Baik Bapak Ibu guru, dalam mewujudkan visinya adalah untayan kata tadi, harapan ya atau impian yang ingin dicita-citakan, tidak sekedar tulisan ataupun harapan, tetapi harus ada tindakan. Tindakan ini yang nantinya menjadi suatu prakarsa perubahan. Visi ini akan kita bawa kemana? Melalui prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah upaya atau tindakan yang dimunculkan oleh seseorang untuk perubahan yang lebih baik. Di sini perubahan yang sudah baik ditingkatkan lebih baik. Ini termasuk prakarsa perubahan. Seperti hanya prakarsa perubahan di sini yang saya kutip dari visi guru penggerak, itu mencetak generasi yang religius, berkarakter, kreatif, berwawasan global melalui penerapan pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Pembiasaan-pembiasaan sekolah itu merupakan aset atau modal awal Bapak Ibu untuk menentukan visi. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, visi ini senantiasa updating, dalam artian visi itu diperbolehkan untuk diperbarui sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Tidak serta-merta visi itu saja. Boleh itu saja, tetapi itu nanti muaranya tidak bermuara perubahan. Hidup itu tentu mengalami perubahan. Visi ini berhasil ditingkatkan visi lain, itu namanya suatu perubahan. Seperti halnya saya Bu Esli, ini cerita sedikit. Saya ini tidak berubah, yang ngomong wae, makanya saya berubah Pak. Mengikuti apa? Yaitu seperti alur yang disampaikan Pak Mahfud tadi, ikuti saja bagian apa yang ada dalam polisi pemerintahan. CPT melu, yang lainnya ikut. Tapi itu juga perjuangannya babak belur Pak. Karena apa? Manajemen waktu memang sangat-sangat harus diperlukan Bu. Kesiapan mental, kalau mental tidak disiapkan bisa-bisa down. Kenapa? Karena banyaknya kegiatan antara aktif belajar dengan aktif belajar yang diikuti di JPG. Itu harus diatur secara baik-baik. Dalam artian waktunya kalau bersamaan itu memang ya begitulah Bu. Tapi manfaatnya memang banyak Bu. Banyak teman, pengalaman bertambah, terus dapat ilmu yang bisa kita implementasikan di sekolah. Kembali lagi ke prakarsa perubahan Bapak Ibu, visi dapat terwujud atau diwujudkan melalui prakarsa perubahan. Karena ini prakarsa perubahan itu upaya atau tindakan untuk memperbaiki, yaitu perubahan yang lebih baik. Nah Bapak Ibu, selanjutnya dalam prakarsa perubahan ini senantiasa kita bisa menggunakan paradigma baru yang tadi dikatakan oleh Bu Meli. Hebat sekali, terima kasih Bu Meli. Ada yang mengenal IAIA itu apa? Kalau Bu iya gitu ya.
Kalau ini IA ini adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu apa? Ini adalah pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan. Kekuatan siapa? Yaitu murid. Murid ini memiliki kekuatan apa? Memiliki apa itu? Aset-aset berupa apa? Oh, memiliki kekuatan di bidang religius, tindakan, tuntun, dampingi, memiliki kreativitas, tuntun dan dampingi. Cerita sedikit Pak Mahfud, saya lihat di sini memang guru-guru saya, teman-teman saya kompeten Pak. Kalau saya jabarkan mungkin sampai asal Pak. Ini saya mengambil simpel ya Pak. Untuk guru Hesri itu kalau di OSN jago, ya Bu ya teman-teman ya, sangat jago. ANBK saja di sini Pak, itu hijau, saya abang Pak. Tapi karena Bu Hesri, peran Bu Hesri dan teman-teman itu menyala bosku, itu seperti itu. Berikutnya kalau Butun itu di bidang prakarya Pak. Kalau prakarya serahkan ke Butun sudah beres. Kalau untuk menari yang saya ceritakan Pak Mahfud, Pak Dian ada menari itu ditangani oleh beliau guru agama tapi pandai menari. Kalau Bu Yin jago matematika dengan bukat. Nah, kalau speak English ini Mr. Mary. Kalau Mrs. ya, ini Miss Mary. Kalau untuk ini adalah senior, menjadi kiblat dari teman-teman untuk tergerak hatinya. Itu Pak Mahfud. Ini termasuk inquiry aspiratif Bapak Ibu, yaitu mencari aset atau basis kekuatan yang ada pada murid. Itu kita menjadi tuangkan ke dalam visi. Berikutnya Bapak Ibu, di dalam inquiry ini kita memiliki prinsip utama psikologis di sekolah, yaitu hal-hal positif yang ada pada siswa itu kita bangun, kita pupuk, kita dampingi. Ini adalah merupakan prinsip-prinsip utama psikologis. Yang selanjutnya Bapak Ibu, di dalam inquiry IA ini kita menggunakan yang namanya pendekatan manajemen perubahan yang dikenal dengan BAJA. Nah, aku yang bingung Bu melu CPGI BAJA itu apa? Bagian Jawa apa apapun. Namun setelah saya mengikuti itu, ternyata BAJA ini merupakan salah satu metode yang bisa membawa perubahan di dalam prakarsa tersebut. Yaitu BAJA ini terdiri dari 5, yaitu langkah. Yang pertama, B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Yang B, buat pertanyaan utama ini adalah sebagai penentu arah. Buatlah pertanyaan yang mengarah ke perubahan. Misalkan, apa yang bisa kita terapkan atau kita gali dari potensi siswa untuk mengarah ke suatu visi. Yang kedua, ambil pelajaran, ambil pengalaman positif yang diraih atau dicapai di kelas. Oh, muridku pandai agama, oh muridku pandai rebana, oh muridku pandai IPA. Ini bisa diambil pelajaran. Gali mimpinya adalah kondisi real atau ideal yang diharapkan. Murid seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Oh, pengen prestasi. Berarti mimpi-mimpi untuk menuju prestasi itu kita gali. Berikutnya jabarkan rencana. Dalam menjabarkan rencana ini kita merumuskan hal-hal yang ingin dilakukan untuk mewujudkan visi. Terakhir adalah eksekusi atau eksekusi ini pemutusan dari suatu tindakan. Ini bisa diambil secara kolaboratif, siapa saja yang dilibatkan, tentunya kepala sekolah, guru, rekan sejawat, murid dan warga sekolah, komite ataupun tokoh masyarakat. Ini bisa dilibatkan dalam atur eksekusi. Bapak Ibu, itu adalah bagian dari baca, B-nya adalah buat pertanyaan umum utama, A-nya ambil pelajaran, B-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam perumusan baca ini, seperti tadi, ini adalah merupakan prakarsa perubahan. Visi dibawa ke dalam tahap prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu bertaruh tindakan dari mewujudkan visi. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh cara penyusunan dari visi. Kita ambil dari prakarsa perubahan, tadi mencetak generasi religius, berkarakter kreatif dan berwawasan global melalui penerapan kebiasaan di sekolah. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut? Tindakannya Bapak Ibu, ini yang dijabarkan, bukan jawaban langsung. Contohnya, kalau kamu lapar, ya makan, bukan seperti itu. Kalau kita lapar, maka bisa dijawab, yaitu mengumpulkan beras, mengumpulkan gas, membeli sayur-mayur. Ini adalah tindakannya. Tindakan ini yang nantinya mengarah ke jawaban.
Itu model kerja seperti itu Bapak Ibu, tidak langsung poin ke jawaban. Apa yang harus kita lakukan kemudian visi? Maka jawabannya bisa dijawab, latih siswa tersebut secara terus menerus. Tapi tindakan ini adalah rangkaian yang menuju ke jawaban. Yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu kaitannya dengan ambil pelajaran. Seperti di sini, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan usaha didik beriman, bertakwa, dan berwawasan lingkungan. Ini bisa juga tindakan yang dilakukan jelas menyusun program disusun secara baik bersama KS dengan guru, komite, dan wali murid. Itu bisa berupa tindakan. Berikutnya yaitu kaitannya dari mimpi. Apa saja yang dilakukan untuk terus mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa dan berwawasan luas. Ini tindakannya yang diwujudkan itu kita mengevaluasi program-program yang sudah berjalan, itu apa yang belum berjalan maksimal, itu kita evaluasi. Sehingga ini termasuk dari mimpi. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu jabarkan rencana. Kita menjabarkan rencana-rencana apa yang bisa untuk meraih keberhasilan visi itu. Itu yang pertama. Tindakannya adalah jelas, memiliki instrumen yang jelas atau memiliki pedoman ataupun ketentuan yang jelas untuk bisa mengukur dari visi itu berhasil atau tidak. Ini termasuk jabarkan rencana. Yang terakhir Bapak Ibu terkait atur eksekusi. Siapa saja yang mendampingi ketika kita menemukan visi tersebut tidak sejalan, tidak berjalan atau berhenti begitu aja, ini kita bisa melakukan tindakan, yaitu dengan apa? Melihat kembali kolaborasi, kita ajak teman-teman yang kita susun visi tadi, kita ajak menyusun visi, kita kolaborasikan, kita diskusikan, cari poin-poin mana yang sekiranya visi ini belum terlaksana. Begitu Bapak Ibu untuk alur dalam pembuatan visi, yaitu melalui paradigma baru IA, inquiry iteratif, yang diprakarsai melalui dengan baca. B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya adalah ambil pelajaran, C-nya adalah apa itu tadi, jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya akhiri pada diskusi kali ini, saya simpulkan dari kesepakatan Bapak Ibu guru yang ada di diskusi kali ini, visi sekolah SD Negeri 2 Batur Agung telah disepakati bersama, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter, berprestasi, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Tepuk tangan untuk visi kita. Kita jalankan, semoga terlaksana dengan baik. Amin, Allahumma amin. Demikian teman-teman, sebelum saya akhiri, bila ada penyampaian tutur kata saya yang kurang berkenan, baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya secara pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana Pak Dian siap pulang ya? Ya, terima kasih Pak Dian yang sudah memaparkan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ada beberapa catatan yang tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir. Yang pertama tadi penyampaian dari Pak Dian sangat jelas, ya, bersemangat, berapi-api, ya, walaupun belum sarapan kali ya. Tapi penyampaiannya sangat jelas, Bapak Ibu juga sangat interaktif sekali. Saya tadi melihat dari segi bicaranya Bapak Ibu semua ini sudah sangat kompeten sekali. Pak Dian yang dijelaskan, biar kurang satu nanti kalau ada guru daftar Bapak Ibu, ya. Dan dari melihat dari segi bicaranya sudah sangat-sangat apa namanya ya bagus lah untuk menyampaikan pendapat, komentar dan sebagainya. Apalagi kalau Pak Herno ini senior ini langsung kalau sudah apa namanya berkomentar itu menyejukkan hati, wah langsung ada apa namanya jalan keluar dan motivasi seperti itu. Mungkin hanya itu Bapak Ibu catatan dari kami ya untuk penutup dan penguatan dari kami sebagai pengajar praktek ya yang pertama tadi Pak Dian sudah menyampaikan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang sudah dilaksanakan. Jadi intinya adalah Bapak Ibu pentingnya kerjasama dan kolaborasi
semua warga sekolah untuk mencapai visi. Apa arti dari visi itu? Dari visi semua apa dan sebagainya. Kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada dukungan dari warga sekolah, siswa, masyarakat sekitar dan wali itu tidak ada artinya. Jadi yang paling penting adalah kolaborasi Bapak Ibu dengan warga sekitar. Kemudian selanjutnya nanti bisa lebih konkret lagi pada bagian tadi juga sudah menyampaikan visi dari pribadinya. Tadi sudah menyampaikan apa itu baja, mungkin itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan diskusi kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan khususnya bagi Pak Dian. Saya doakan semoga nanti 6 bulan ke depan diberi pelajaran Pak Dian dan lulus, nanti bisa memotivasi teman-teman di sekitar dan kalau lebih luas lagi di Dabin dan tingkat kecamatan. Tentu Pak Dian. Yang terakhir mohon maaf Bapak Ibu apabila hari ini mengumpulkan Bapak Ibu biasanya setujui dari biasa terus jago-jago nyantai-nyantai yang saya karaoke. Hari ini kok sampai siang kita masih di sini. Ya apa-apa nggih Bapak Ibu nggih, menambah ilmu nggih. Menambah ilmu. Terus kemudian nanti setelah saya akhiri, nanti kita ada sekitar 10 menit Pak Dian kita sendiri untuk berbicara tentang penutupan itu nggih. Hanya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi nanti juga saya mohon pamit jika acara ini selesai. Mudah-mudahan pulang saya dari sini sampai rumah diberi keselamatan di Bapak Ibu. Walaupun luar kota nih. Itu Bapak Ibu dari saya. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila masih banyak kurang dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo sambil disabi Bapak Ibu.